Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Entah benar ataupun tidak terdengar isu soal desakan warga Timor Leste ingin kembali bergabung dengan Republik Indonesia semakin mencuat. Pasalnya warga Timor Leste diduga tengah dihantam krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, Timor Leste pernah menjadi bagian dari negara Indonesia. Pada tanggal 30 November tahun 1975, masyarakat Timor Leste menegaskan posisi tim-tim sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Timor Leste kemudian merdeka pada tahun 1999 dan resmi menjadi negara pada tahun 2002 pada masa pemerintahan Habibie. Sebelum menjadi bagian dari Indonesia dan negara merdeka, Timor Leste atau Timur Timur tidak seperti Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Negara yang menjajah Timur Timur adalah Portugal. Pada tahun 1974, revolusi bunga terjadi di Portugal yang menyebabkan distabilitas politik di dalam negeri. Portugal semakin kewalahan menghadapi pemberontakan di negara-negara jajahan di Afrika. Masyarakat Timor Timur memanfaatkan momen tersebut untuk memproklamirkan berdirinya suatu bangsa yang merdeka melalui pembentukan partai politik. Oleh karena itulah, wilayah Timor Timur atau Pulau Timur bagian timur belum menjadi bagian dari negara Indonesia sejak awal. Berbeda dengan Pulau Timor bagian barat yang dikuasai Belanda atau yang nantinya menjadi Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Namun ternyata proses kemerdekaan tidak semudah yang dibayangkan. Ketegangan politik hingga fisik terjadi antara partai pro kemerdekaan dengan partai yang menginginkan Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia. Di tengah pertumpahan darah, masyarakat Timor Timur pada tanggal 30 November tahun 1975 menggelar deklarasi Balibo yang menegaskan posisi Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya, muncul konflik antara pendukung kemerdekaan Timor Leste dan pemerintah Indonesia serta pendukung integrasi Timor Timur. Sampai pada tahun 1991, terjadi apa yang disebut pembantaian Santa Cruz. Pembantaian Santa Cruz atau pembantaian Dili adalah peristiwa penembakan kurang lebih 250 pengunjuk rasa pro kemerdekaan Timor Timur di pemakaman Santa Cruz, Dili pada tanggal 12 November tahun 1991 di tengah pendudukan Indonesia di Timor Leste. Peristiwa ini diakui sebagai bagian dari genosida Timor Timur. Pada bulan Oktober tahun 1991, sebuah delegasi yang terdiri dari anggota parlemen Portugal dan 12 orang wartawan dijadwalkan akan mengunjungi Timor Timur. Para mahasiswa telah bersiap-siap menyambut kedatangan delegasi ini. Namun rencana ini dibatalkan setelah pemerintah Indonesia mengajukan keberatan atas rencana kehadiran Jill Joliffe sebagai anggota delegasi itu. Joliffe adalah seorang wartawan Australia yang dipandang mendukung gerakan kemerdekaan Fretilin. Kekecewaan ini menyebabkan situasi memanas antara pihak pemerintah Indonesia dan para mahasiswa. Puncaknya pada tanggal 28 Oktober, pecah konfrontasi antara aktivis pro-integrasi dengan kelompok pro-kemerdekaan yang pada saat itu tengah melakukan pertemuan di gereja Motail Dili. Pada akhirnya, Alfonso Henriquez dari kelompok pro-integrasi tewas dalam perkelahian dan seorang aktivis pro-kemerdekaan, yaitu Sebastião Gomes, yang ditembak mati oleh tentara Indonesia. Saat tentara Indonesia berhadapan-hadapan dengan pengunjuk rasa, beberapa demonstran dan seorang mayor Girhan Lantara ditusuk. Stahl mengklaim Lantara menyerang pengunjuk rasa, termasuk seorang anak perempuan yang mengibarkan bendera Timor Leste. Aktivis Fretilin, yaitu Constancio Pinto, mengatakan beberapa orang mengaku dipukuli oleh tentara dan polisi Indonesia. Di dalam tempat pemakaman umum, tentara melepaskan tembakan ke arah ratusan warga sipil tak bersenjata sebagai upaya perlindungan diri. Sedikitnya 250 warga Timor Leste tewas dalam peristiwa ini. Salah satu korban jiwa adalah warga negara Selandia Baru, yaitu Kamal Bamadaj, seorang mahasiswa ilmu politik dan aktivis hak asasi manusia yang kuliah di Australia. Pembantaian ini disaksikan oleh dua jurnalis Amerika Serikat, yaitu Amy Goodman dan Alan Neiron, dan direkam oleh Max Stahl yang diam-diam membuat liputan untuk Yorkshire Television di Britania Raya.
Para juru kamera berhasil menyelundupkan pita video tersebut ke Australia. Mereka memberikannya kepada Saskia Kouwenberg, wartawan Belanda, untuk menghindari penangkapan dan penyitaan oleh pihak berwenang Australia. Video ini kemudian ditayangkan dalam dokumenter First Tuesday berjudul In Cold Blood: The Massacre of East Timor di ITV di Britania pada bulan Januari tahun 1992. Rekaman Stahl ditambah kesaksian Nairn, Goodman, dan rekan-rekan sejawatnya memicu respon keras di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia mengklaim insiden ini reaksi spontan atas kekerasan oleh pengunjuk rasa atau kesalahpahaman semata. Sejumlah pihak membantahnya dengan dua alasan utama, yaitu tentara Indonesia berkali-kali terbukti melakukan kekerasan massal di berbagai tempat seperti Kuelicai, Lakluta, dan Kraras. Lalu politikus dan perwira Indonesia selalu mengeluarkan pernyataan yang membenarkan tindak kekerasan ABRI. Rekaman pembantaian ini kemudian ditayangkan di seluruh dunia, sehingga membuat pemerintah Indonesia dipermalukan. Pada masa pasca Perang Dingin, di dekade tahun 1990-an, pemerintah Indonesia mulai terus-terusan menjadi bulan-bulanan internasional. Salinan rekaman pembantaian Santa Cruz disebarkan kembali ke Indonesia, agar masyarakatnya bisa melihat sendiri tindakan yang ditutup-tutupi oleh pemerintahnya. Banyak orang Australia yang merasa malu karena dukungan pemerintah mereka terhadap rezim Soeharto yang menindas di Indonesia, dan apa yang mereka lihat sebagai pengkhianatan bagi bangsa Timur Timur yang pernah berjuang bersama pasukan Australia melawan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Banyak pihak yang menggunakan isu Timor Timor sebagai salah satu sarana memukul dan mempermalukan bangsa Indonesia di percaturan internasional. Presiden ketiga Republik Indonesia diwariskan Timor Timur yang selalu penuh gejolak sejak berintegrasi dengan Indonesia pada tanggal 17 Juli tahun 1976. 7 bulan setelah B.J. Habibie memegang tampuk kekuasaan, atau tepatnya pada tanggal 19 Desember tahun 1998, Perdana Menteri Australia yaitu John Howard mengirim surat kepada Presiden Habibie. Ia mengusulkan untuk meninjau ulang pelaksanaan referendum bagi rakyat Timor Timur. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1999, dilaksanakan referendum dengan situasi yang relatif aman dan diikuti hampir seluruh warga Timor Timur. Namun 1 hari setelah referendum dilaksanakan, suasana menjadi tidak menentu. Terjadi kerusuhan di berbagai tempat. Sekjen PBB akhirnya menyampaikan hasil referendum kepada Dewan Keamanan PBB pada tanggal 3 September tahun 1999. Hasilnya yaitu 344.580 suara atau 78,5% menolak otonomi, 94.388 atau 21% suara mendukung otonomi, dan 7.985 suara dinyatakan tidak valid. Hasil referendum tersebut kemudian diumumkan secara resmi di Dili pada tanggal 4 September tahun 1999. Akhirnya masyarakat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Menurut Kofi Annan, hasil itu menunjukkan bahwa penduduk Timor Timur menginginkan kemerdekaan. Pada saat yang bersamaan, pengumuman itu juga dibacakan Ketua UNAMED Ian Martin di Dili yang dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, Portugal, dan Tetum. Dalam pidatonya, Annan meminta semua pihak menghentikan segala tindak kekerasan yang selama 24 tahun mengakibatkan penderitaan di Timor Timur. Meski secara keseluruhan suasana di Timor Timur mencekam, di beberapa tempat, sebagian kecil penduduk sempat melontarkan kegembiraannya dengan berlarian ke jalan dan bersorak-sorai. Mereka saling berpelukan dan bertangisan, meski saat itu artinya Timor Timur lepas dari Indonesia. Namun mereka masih melalui proses yang panjang hingga diakui dunia dan mengubah namanya menjadi Timor Leste. Presiden Habibie yang tidak mempertahankan Timor Timur mengutarakan alasan dan fakta yang sangat cerdas mengapa melepaskan Timor Timur dari Indonesia. Alasan pertama, Timor Timur dengan populasi sekitar 700.000 rakyat telah menarik minat dunia. Tapi saya punya 210 juta rakyat. Jika saya biarkan tentara asing mengurus Timor Timur, secara implisit saya berarti mengakui bahwa TNI tak bisa menjalankan tugasnya, dan ini bisa berakibat buruk bagi stabilitas negara. Dan saya tak mau ambil resiko ini. Masalah Timor Timur sudah harus diselesaikan sebelum Presiden keempat RI dipilih, sehingga yang bersangkutan dapat mencurahkan perhatian kepada penyelesaian masalah nasional dan reformasi yang sedang kita hadapi. Alasan yang kedua, saya menganggap Australia sejak lama telah menjadi sahabat Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 1945. Saya yakin pula saya biarkan tentara Australia masuk ke Indonesia, saya tidak hanya akan menghina dan mempermalukan TNI, tapi juga bila Australia masuk, apapun keputusannya nanti, yang kalah akan menyalahkan Australia.
Itulah alasan cerdas Habibie sehingga ia mendapat respon yang baik dari belahan dunia, karena tidak mengandalkan kekerasan dan menumpahkan darah ketika melepaskan Timor Leste dari Indonesia. Bahkan jika dilihat dari segi ekonomi, saat ini Indonesia mendapatkan hal yang baik dari Timor Timur. Kini Timor Leste butuh pembangunan di infrastruktur. Alhasil tender pembangunan di sana dimenangkan BUMN Indonesia. Dengan hal ini Indonesia diuntungkan, karena sebagai negara merdeka, mereka tidak memakan dana dari Indonesia. Bahkan mereka mengeluarkan dana untuk keuntungan di pihak BUMN. Dan apapun yang dikirim ke Timor Leste sekarang menjadi ekspor dan mendapatkan keuntungan devisa bagi negara. Saat ini Timor Leste yang diperkirakan berpenduduk 1,4 juta jiwa dianggap sebagai negara termiskin di kawasan Asia Tenggara. Negara kecil ini dinilai belum mampu mencapai kesejahteraan meski telah lama merdeka dan memiliki ladang minyak yang berlimpah. Berdasarkan laporan Index of Economic Freedom tahun 2021 yang dirilis oleh The Heritage Foundation, Timor Leste memiliki skor terendah di antara negara Asia Tenggara lainnya, yaitu 44,7 poin. Sedangkan Indonesia memiliki skor indeks kebebasan ekonomi sebesar 66,9 poin. Nilai itu menempatkan Indonesia berada di posisi keempat di Asia Tenggara. Itulah sekelumit kisah tentang konflik di Timor Timur atau Timor Leste dan alasan cerdas Presiden B.J. Habibie melepaskan Timor Leste. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.